Assalamualaikum, salam semangat, salam sejahtera, salam Indonesia. Saya di sini Arif Kurniawan, seorang mahasiswa dari kampus IKMI Ristina Cikarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang barangkali telah kita tinggalkan. Berbicara tentang sebuah kata yang mungkin kita termasuk di dalamnya. Kata itu ialah Indonesia. Membangun ekonomi Indonesia, membangun kejayaan ekonomi Indonesia. Para pemirsa yang budiman, kita tahu bahwa pada hari ini kekuatan ekonomi sebuah bangsa sangat ditentukan oleh sektor swasta, sangat ditentukan oleh para pengusaha yang ada di dalamnya. Sebuah bangsa yang sektor swastanya lemah, maka bangsa itu akan lemah ekonominya. Tetapi yang sektor swastanya dan pengusaha-pengusahanya kuat, maka bangsa itu akan kuat ekonominya. Kalau kita lihat, ada 3 persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada hari ini. Yang pertama, menyangkut kehidupan berwira swasta di Indonesia. Di Indonesia, pengusahanya masih sangat sedikit. Sebenarnya yang lebih menjadi persoalan ialah sangat sedikitnya orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneurship. Indonesia sedikit sekali hanya orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneurship. Entrepreneurship tidak hanya dibutuhkan oleh para pengusaha, tetapi juga dibutuhkan oleh semua pemimpin, dibutuhkan oleh birokrat. China tidak akan maju seperti sekarang ini kalau presidennya tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Jepang tidak akan maju seperti saat ini jika pemimpinnya tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Sedangkan di Indonesia jumlah entrepreneurship-nya sendiri sangat kecil. Sebuah bangsa yang maju membutuhkan paling tidak 2% entrepreneurship. Jika kita lihat berapa persen yang dimiliki Amerika, 11% para pemirsa yang budiman. Berapa di Cina? Di Cina ada 6% entrepreneurship. Di Singapura hampir 6,7%. Tapi berapa banyak yang ada di Indonesia? Di Indonesia di bawah 1%. Bahkan di bawah 0,5% pemirsa. Di bawah 0,2%. Yaitu tepatnya adalah 0,18%. Artinya ini adalah sebuah PR yang luar biasa. Di samping kita harus menumbuhkan anak-anak muda yang menjadi entrepreneurship, juga kita butuh jiwa-jiwa entrepreneur untuk pemimpin-pemimpin kita. Dan persoalan Indonesia yang kedua ialah tentang pengusahanya yang sangat sedikit. Pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia tidaklah sangat kuat. Padahal untuk menjadi negara maju adalah perlu pengusaha-pengusaha yang sangat kuat. Tadi telah disampaikan bagaimana keadaan pengusaha-pengusaha di negara-negara kita. Kita bisa lihat di Indonesia bahwa betapa susahnya pengusaha-pengusaha kecil, bahkan pengusaha-pengusaha besar di negara ini hanya menjadi beban negara saja. Dan itulah karena Indonesia membutuhkan pengusaha yang sangat kuat. Bukan hanya banyak, tapi sangat kuat. Persoalan yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi negara maju, persoalan Indonesia ialah membangun karakter, membangun sebuah karakter. Indonesia untuk menjadi maju bisa belajar
dari Jepang, belajar dari Cina, belajar dari Amerika. Tetapi kenapa kita tidak ada yang menjadi sukses? Karena ada satu kata yang hilang, yaitu ialah karakter. Termasuk di dalamnya pembelaan. Kita tidak membela kepada bangsa kita sendiri. Para pemirsa sekalian, jika kita anggap Indonesia, kita anggap rumah kita adalah surga, maka ternyata Indonesia tidak menjadi surga bagi kita. Tetapi justru Indonesia menjadi surga bagi produk-produk orang lain. Apakah benar demikian para pemirsa sekalian? Mari kita coba lihat pasar yang ada di Indonesia. Pasar tekstil yang ada di Indonesia dikuasai oleh pihak asing, yaitu sekitar 80%. Jadi apa artinya 80% ini? Artinya bahwa bangsa Indonesia tidak berbuat apapun dengan pasar yang ada di Indonesia. Dan kita ketahui, para pemirsa sekalian, pasar tekstil yang ada di Indonesia ini adalah sangat kuat. Dan sedangkan pasar farmasi juga 80% dikuasai asing. Pasar industri, pasar teknologi, berapa persen dikuasai oleh asing? 92% para pemirsa sekalian. Ketahuilah, 92% ini artinya apa? Artinya tidak ada karya bangsa yang kita pakai hari ini. Kalau ini terjadi di Cina, kalau ini terjadi di Jepang, kalau ini terjadi di Amerika, mereka memilih perang daripada mereka tidak harus melakukan sesuatu. Tetapi inilah yang terjadi di bangsa kita. Ini terjadi di Indonesia. Semakin lama kita tidak berdaya. Mulai tahun 2004, kita membuka pasar bebas. Tetapi pada tahun 2005, lebih dari 400 perusahaan kolaps, jatuh bangkrut. Tahun 2008, 200 industri gulung tikar di Indonesia. Pada tahun 2010, lembaga pemerintahan menyatakan bahwa angka perdagangan Indonesia, angka perdagangan kita naik ke Cina. Ekspor kita naik ke Cina dibanding tahun 2009. Dari tahun 2009 sampai 2010 naik sekitar 3 miliar dolar. Tapi apa ternyata pemirsa sekalian? Kita dapati ternyata defisit perdagangan kita tidak pernah kita bicarakan. Pada tahun 2010 defisit perdagangan kita dengan Cina mencapai 5,3 miliar dolar. Dengan negara-negara lain pun defisit perdagangan kita sangat tinggi. Dan apa artinya? Artinya banyak barang-barang yang masuk ke pangsa-pangsa Indonesia. Banyak barang yang masuk pangsa-pangsa Indonesia yang akan menggilas produk-produk yang kita buat. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia? Mau kemana pengusaha Indonesia? Para pemirsa sekalian, pada tahun 2010, sensus menunjukkan bahwa penduduk Indonesia 230 juta jiwa. Apa artinya ini? Artinya kita hampir setara dengan Amerika. Dan jika dibandingkan dengan Australia, maka kita 10 kali lebih besar dari Australia.
Jadi ini artinya kita diingini oleh banyak pihak, terutama jika kita ingin menjadi konsumen. Kalau mau menjadi konsumen, para pemirsa sekalian, ini negara yang luar biasa. Negara ini sangat ditakuti, sangat disegani jika mereka di bangsa ini tidak mau menjadi konsumen. Kalau maunya dia menjadi produsen. Tapi kenapa produk-produk Cina bisa banjir di kita, ke Indonesia, ke seluruh dunia? Karena mereka memiliki 1,3 miliar orang yang bisa dilibatkan dalam proses produksi. Mereka tidak akan kekurangan. Tapi persoalannya, bisa nggak sih kita, bangsa Indonesia, memproduksi barang? Para pemirsa sekalian, apa kita lupa? Kita pernah bisa membuat sebuah pesawat. Tapi masalah utamanya, jika di Cina, mereka banyak berproduksi, mereka menjadi sebuah produsen, dan orang-orang Cina pun bangga. Anak-anak Cina bangga memakai produk-produk Cina. Orang-orang Cina mau membeli produk-produk Cina. Tapi di kita, di Indonesia, belum terjadi seperti itu, para pemirsa sekalian, para pemirsa yang budiman. Kalau bangsa ini sudah mau memakai produk-produk sendiri, produk-produk dalam negeri, maka bangsa ini tidak akan seperti ini, seperti saat ini, seperti sekarang ini. Kenapa para pengusaha sukses pada hari ini? Karena setiap kali apapun yang kita buat, apapun yang kita produksi, tidak ada yang kita beli, tidak ada yang dibeli sama orang. Orang-orang kita sendiri, kita berpikir ekspor, kita berpikir segala macam. Ngapain mikir ekspor ke Malaysia? Malaysia cuma 10% dari kita. Ini yang gede. Di sini ini, di Indonesia. Ada 230 juta jiwa. Tetapi perkara kita sampai hari ini, tidak kita bela, tidak kita beli barang-barang yang kita buat sendiri. Kalau kita lihat, ternyata apa yang diinginkan bangsa lain, apa yang diinginkan oleh produsen-produsen asing, sudah terjadi di Indonesia. Ketahuilah bahwa Indonesia adalah negara konsumtif, negara yang paling konsumtif nomor 2 di dunia, yaitu adalah Indonesia. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi, para pemirsa yang budiman sekalian. Salah satu tolak ukurnya, kita bisa lihat transaksi kartu kredit di Indonesia mencapai 250 triliun dalam 1 tahun. Sadarkah para pemirsa sekalian, yang terjadi di negara ini, banyak mal-mal berdiri di sepanjang sudut, dan banyak pula orang-orang yang tidak bisa kalau dalam 1 minggu itu mereka tidak pergi ke mal. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman, itulah kita, bangsa Indonesia, sudah menjadi negara terkonsumtif nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia, para pemirsa sekalian. Kita lihat siapa yang ada di pasar dan siapa yang kita bela. Ini adalah sebuah contoh produk salah satu yang menguasai pasar Indonesia. Ini adalah produsen yang memiliki produk sebuah air minum.
menguasai pasar air minum di Indonesia, memiliki 400.000 outlet. Berapa salesnya para pemirsa sekalian? Salesnya mencapai 10 triliun rupiah. Para pemirsa sekalian, berapa besar sih 10 triliun? 10 triliun itu adalah lebih besar dari Bank Senturi. Bank Senturi yang selama ini kita debatkan, Bank Senturi yang selama ini kita ributkan. Sementara kita ribut tentang Bank Senturi, sementara produk ini mencetak 10 triliun dalam 1 tahun. Dan mereka menggunakan pasar di Indonesia ini, dan produk ini menguasai 40% pasar di Indonesia. Produk ini memiliki doktrin yang sangat terkenal. Karyawan dan anak-anaknya tidak boleh minum kecuali dengan produk ini. Lain lagi dengan perusahaan ini dulu. Kita kalau minum air putih, dulunya biasa-biasa saja. Tapi sekarang ini, apa yang didapat para pemirsa sekalian? Seolah-olah kita nggak minum air mineral ini, maka kita nggak bisa minum. Perusahaan ini sangat hebatnya menguasai 93% pangsa pasar air minum yang ada di Indonesia. Siapa yang memperbesar mereka? Siapa yang membela mereka? Kita semua, para pemirsa sekalian. Saking hebatnya, jika dulu mereka mengambil air dari gunung, sumber mata air dari gunung, sekarang mereka sudah kehabisan. Maka sekarang perusahaan ini mengambil air dari air tanah. Itu ada di daerah Klaten, ada 50 titik sumber air yang dikuasai oleh perusahaan ini. Sehingga petani harus mengantri. Kenapa? Karena kita bela produksi mereka. Berapa mereka produksi? Lebih dari 7 miliar liter per tahun, para pemirsa sekalian. Dan mencetak sekitar 10 triliun per tahun. Ketahuilah, berapa pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah? Mereka mencetak 10 triliun rupiah dalam 1 tahun. Tetapi pajak mereka ialah 1 liter. 1 liter mereka hanya bayar 5 rupiah. Artinya Indonesia dari perusahaan ini hanya mendapat 35 miliar saja berbanding 10 triliun. Ini adalah sangat luar biasa Indonesia. Para pemirsa sekalian, inilah kenyataannya. Sebuah perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya mengeluarkan 30 miliar. Persoalannya, apabila ini produk kita, maka alangkah hebatnya bangsa ini. Ekonomi masyarakat kita akan menjadi kuat, akan menjadikan keuangan pemerintah menjadi kuat. Dan ketahuilah, ada 2 hal yang menjadi keuangan menjadi kuat. 1, keuangan pemerintah, dan 2, keuangan masyarakat. Keuangan pemerintah tidak akan menjadi kuat jika pengusaha-pengusahanya lemah. Dan beda lagi nasib dengan perusahaan yang satu ini. Perusahaan ini bergerak di bidang susu formula. Perusahaan ini memiliki produksi dalam 1 tahun ialah 1 juta liter.
Dan perusahaan ini mengatur 80% sumber supply dari petani-petani lokal. Perusahaan ini mengakuisisi menjadi perusahaan susu ternama yang diakui di Indonesia. Dan perusahaan ini membeli susu dari para petani-petani lokal lebih rendah dari harga susu dunia. Berapa kreditnya dalam 1 tahun? Inilah pasar di Indonesia, para pemirsa sekalian. Pasar yang begitu hebat. Pasar yang begitu luar biasa. Pasar yang kita lupakan. Pasar yang kita bela untuk perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan ini mereka ialah mencetak 200 triliun dalam 1 tahun. Ini artinya jika mereka memiliki omset dalam jangka waktu 8 tahun, maka ini setara dengan utang-utang Indonesia. Utang-utang Indonesia selama ini, sejak zaman penjajahan sampai hari ini, para pemirsa sekalian, itu seimbang dengan omset mereka dalam jangka waktu 8 tahun. Karena utang yang dimiliki Indonesia sekarang ini hanya 1.600 triliun. Itulah 200 triliun. 200 triliun artinya APBN kita hanya 1/4-nya saja. 25% dari produk yang kita bela. Jadi mau dibawa kemana Indonesia ini sekarang ini, para pemirsa sekalian? Apabila kita berbicara tentang pasar tradisional, ternyata produk-produk kita juga susah untuk memasukinya. Karena pemain-pemain asing ini bisa melakukan politik eksklusif. Politik eksklusivitas di Indonesia. Artinya gini, jika Anda jualan produk saya, maka Anda tidak boleh jualan produk lain. Kalau tidak percaya, coba Anda tanyakan ke toko-toko, ke warung-warung yang menjual produk ini. Mereka tidak berani menjual produk ini kecuali mereka menjual produk ini, para pemirsa sekalian. Ini mereka hanya bisa lakukan di Indonesia. Sangat miris rasanya. Kalau di luar negeri, ini tidak boleh. Ini adalah tindakan kriminal, para pemirsa sekalian. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia, mereka bisa lakukan. Mereka bisa memonopoli. Sedangkan di luar negeri, monopoli itu dilarang. Tapi di Indonesia mereka bisa lakukan. Dan sekarang ini, di pasar Indonesia, di pasar tradisional Indonesia, banyak yang mati karena tergusur pasar-pasar modern. Jangan mimpi, saudara-saudara sekalian, kita bisa memasuki pasar-pasar modern ini. Karena apa? Untuk bisa menembus pasar modern ini, untuk bisa bersaing satu produk ada 4 item. Bisa keluarkan nyampe 200 juta. Itu hanya untuk listing fee. Sedangkan potongan produknya mencapai 22%, saudara-saudara sekalian. Terus berapa yang harus
mereka bayar. Perusahaan-perusahaan asing yang ini, perusahaan-perusahaan yang asing yang kita bahas tadi. Ketahuilah pemirsa sekalian, mereka mempunyai ribuan item, tetapi mereka hanya membayar 0 rupiah, saudara-saudara sekalian. 0 rupiah. Inilah karena pasar-pasar modern bukan sahabat bagi kita. Karena mereka menggusur pedagang-pedagang kecil. Karena mereka menghambat produk-produk baru, pengusaha-pengusaha baru. Tapi siapa yang berbelanja di sana, pemirsa sekalian? Kita semua. Kita tidak berbicara tentang hal ini, kita hanya berbicara bagaimana menciptakan produk. Masalahnya kita mau beli atau tidak produk-produk kita. Jadi kalau zaman dulu kita tidak menguasai tanah air, ternyata hari ini kita tidak menguasai kehidupan kita, para pemirsa yang budiman sekalian. Sadarkah pemirsa sekalian, kita tidak menguasai kehidupan kita di hari ini. Apabila kita berbicara tentang Departemen Perdagangan yang ada di Indonesia, mereka marak mengiklankan label 100% aku cinta produk Indonesia. Ngapain buang-buang duit? Apa yang mereka jalankan, apa yang mereka tawarkan, itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan pada hari ini. Sekarang ini siapa yang membuat produk-produk itu masuk secara bebas di Indonesia? Siapa, pemirsa sekalian? Yaitu orang-orang yang sama yang membuat label aku cinta produk Indonesia 100%. Teman-teman kita sendiri, Departemen Perdagangan, menteri-menteri perdagangan yang seharusnya berdagang produk-produk yang kita buat sendiri, tetapi mereka malah berdagang untuk produk-produk orang lain. Itulah yang terjadi di negeri ini. Jadi mulai hari ini kita harus bangkit, para pemirsa sekalian. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu. Atau lupakan semua yang kita lihat hari ini. Dan mari kita bergabung dan melakukan sebuah gerakan. Gerakan yang kita lakukan bukan dilakukan oleh orang lain, tetapi oleh kita sendiri. Kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nasib bangsa Indonesia tidak ditentukan oleh pemerintah, tidak ditentukan oleh pemimpin, tetapi oleh kita sendiri. Tidak ada cara untuk merebut pasar di Indonesia kecuali dengan kita membeli produk-produk kita sendiri. Kita tidak akan bisa bersaing, kita tidak akan bisa bicara dengan konsep bisnis dengan mereka-mereka pengusaha-pengusaha yang menguasai pasar-pasar di Indonesia ini. Jadi sekarang ini yang harus kita bangun adalah karakter, pemirsa sekalian. Pembelaan. Kita harus membeli produk-produk kita. Kita harus membela produk-produk kita. Bukan karena lebih baik atau lebih murah produk-produk mereka, tapi inilah produk-produk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau Indonesia berjaya, setidaknya kita, para pemirsa sekalian, maka kita termasuk dajalannya. Tetapi apabila Indonesia harus lebih terpuruk pun, setidaknya
kita pernah melakukan sesuatu untuk bangsa ini, pemirsa sekalian? Apakah kita harus berdiam diri atau melakukan sesuatu? Maka yang harus kita perjuangkan ialah beli Indonesia, bela Indonesia. Sekian dari saya. Salam Indonesia, beli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.